upload di YouTube buat kalian nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diulang videonya bisa di YouTube atau nanti saya sharekan presentasinya. Untuk file presentasi sudah saya upload di VL ya, Virtual Learning. Silahkan kalian akses di sana. Jadi paling hari ini kita akan coba berdiskusi ya. Jadi silahkan kalian bertanya jika ada yang kurang jelas. Terlihat file presentasinya? Belum ya? Pak. Oke. Belum ada Pak. Masih nyalek-nyalek di aku Pak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian kepemimpinan ya. Jadi kalau kalian nanti ada yang ditanyakan, boleh nanti di akhir atau di tengah-tengah atau langsung interrupt untuk menanyakan perihal apa materi kita hari ini. Oke, terlihat nggak? Yang topik berapa, Pak? Berapa? Kelihatan Pak. Ya. Halo, Pak. kelihatan ya? Oke. Kelihatan Pak. Oke, tentang kepemimpinan. Nah, dalam bahasa Inggris itu kepemimpinan disebut juga dengan leadership gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah sederetan para pemimpin dunia gitu ya, yang mana mereka memimpin dengan gayanya mereka sendiri gitu ya, dengan sifatnya gitu ya, dengan karakternya masing-masing. Karena kepemimpinan itu kalau nanti saya akan sharekan itu adalah sebuah seni gitu, seni memimpin. Nah, saya ingin mengecek nih, ketiga tengah dari kiri siapa? Kalau bisa jawab, saya kasih poin. Ketiga tengah dari kiri. Siapa Pak? Di aku ketiga tengah dari kiri. Nurul Hiatul Pak. Obama. Siapa? Nah, sekarang Okta Pak. Okta siapa? Beda-beda Pak. Iya Pak. Ini nih. Ada kursor nggak? Ada Pak. Nah, ini siapa? Nggak tahu? Oke. Nggak tahu. Kalau ini ada yang tahu ini? Nggak tahu juga, Pak. Tahu Pak yang dari Afrika itu? Duh, namanya tapi. Siapa? Wah, bahaya ini nggak pada tahu nih. Kemudian ini siapa ini? Presiden Turki ya. Ya, siapa? Presiden Turki. Ini nih, Turki gitu? Adam Tom. Rusia Pak, Rusia. Siapa namanya? Di googling dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi harapannya setelah belajar tentang kepemimpinan ini, kalian nanti bisa lebih mengenal gitu kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal dengan karakteristik tertentu gitu ya. Misalnya ini nih, Adolf Hitler. Oh, dia terkenal dengan apa? Bukunya. Otoriter ya, otoriternya. Sifatnya saya memang memimpin itu dengan otoriter gitu ya. Kalau A ya A, nah gitu. Jadi memang setiap pemimpin beda. Oke, next aja. Ini PR bagi kalian nanti untuk mencari informasi tentang pemimpin-pemimpin dunia. Ada sebuah quote yang menarik dari Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa jika kalian bertiga dalam sebuah perjalanan, maka angkatlah salah seorang sebagai pemimpin.
Ini menandakan bahwa pemimpin itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada quote lain, kalau tidak dipimpin berarti kalian yang memimpin. Nah, sama juga. Jadi posisinya di sini betapa pentingnya menjadi seorang memilih pemimpin dalam sebuah komunitas. Makanya di kelas pun harus ada pemimpinnya, itu siapa? KM gitu ya. Pemimpin itu bukan merujuk ke orang, tapi merujuk kepada jabatan gitu ya. KM misalnya. Nah itu. Oh lupa saya, KM-nya siapa ya? Robi, Pak. Oke, Robi. Jadi Robi adalah pemimpin kelas 3A ini. Oke, yang berikutnya, mengapa perlu pemimpin? Pertama, karena banyak orang yang memerlukan figur. Jadi kadang-kadang seseorang itu dalam kehidupannya ingin mencontoh gitu ya, ingin mencari idola. Nah itulah perlunya seorang pemimpin. Kemudian pemimpin itu perlu karena memang mewakili kelompoknya. Jadi kalau kita menganalogikan sebuah kelompok, biasanya yang munculnya itu adalah pemimpinnya siapa kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, pemimpin itu pengambil alihan resiko bila terjadi sesuatu terhadap kelompoknya. Kalau misalnya terjadi misalnya saring serang antar kelompok tertentu, antar komunitas tertentu, pasti yang dipanggil adalah pemimpinnya. Yang diadili adalah pemimpinnya. Nah, di situ peran perlu adanya seorang pemimpin gitu. Jadi pengambil alihan resiko itu di situ. Yang berikutnya jelas ya, pemimpin itu tempat meletakkan kekuasaan dalam sebuah organisasi, kelompok dan seterusnya, komunitas gitu ya. Jadi pemimpin di sini bukan hanya sifatnya pemimpin negara gitu ya, pemimpin lingkup sekecil apapun itu adalah pemimpin. Tadi kalau di quote itu, jika kalian berjalan 3 orang, maka angkatlah 1 orang dari kalian menjadi seorang pemimpin. Itu pemimpin konteks di sini itu ya. Jadi bisa lingkupnya terkecil atau lingkupnya paling besar tadi, pemimpin sebuah negara. Nah itu. Jadi tidak dikerdilkan gitu ya. Ada yang masuk sebentar. Al-Faiza Umang. Oke. Al-Faiza bisa lihat? Umang? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih loading. Oke. Ditunggu aja ya. Iya, Pak. Nah, mungkin nggak akan lama-lama lah. Nanti kita lamanya itu didiskusi aja. Yang berikutnya adalah sejarah kepemimpinan. Ada beberapa versi sejarah tentang kepemimpinan. Tapi saya ngambil yang umum saja. Nanti ada era-eranya, tapi kepemimpinan ini adalah sebuah seni yang usianya setua manusia di bumi. Artinya ketika orang ada di orang lahir ke dunia gitu ya, Nabi Adam, dia otomatis menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu adalah sebuah seni. Tahu pengertian seni apa? Seni itu ekspresi untuk menjadikan sesuatu itu lebih indah gitu ya. Jadi memimpin itu sebuah seni. Bagaimana si pengikutnya itu menjadi bahagia gitu ya, menjadi menjadi nyaman dan seterusnya. Sama KM juga
dalam hal ini pemimpin, bagaimana dia punya seni memimpinnya, karena setiap pemimpin itu beda gaya, beda seninya gitu ya. Zaman Soeharto beda dengan zaman SBY, beda dengan zaman Jokowi. Nah kan beda-beda ya, itu seninya beda-beda gitu, karena mungkin zaman juga berubah, pengikutnya juga berubah. Kalau sekarang kan pengikutnya lebih banyak, misalnya di era media informasi sangat terbuka, beda gayanya. Kalau zaman Soeharto media dibungkam misalnya, ini kayak gitu, sehingga seni memimpinnya pun berbeda. Nah itu ya, jadi pemimpin itu adalah, memimpin itu atau kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Dan awalnya masyarakat percaya bahwa kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi pada zaman dulu, untuk menjadi seorang pemimpin itu dari keturunan. Terus aja kalau zaman dulu ya, raja anaknya pasti jadi raja lagi. Dan terus menerus seperti itu. Jadi kalau misalnya saya anak raja, laki-laki gitu ya, otomatis itu akan jadi rajanya lagi. Nah, baru pada abad ke-19 itu muncullah istilah kepemimpinan, yaitu pada tahun 1300 yang disebut dengan leader dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, dari sini sudah mulai muncul berbagai penelitian, kemudian ilmu-ilmu tentang kepemimpinan dan seterusnya, sehingga muncul pemimpin itu tidak harus orang tuanya atau garis keturunannya adalah pemimpin atau raja. Kepemimpinan itu bisa di-create, bisa diciptakan, karena banyak ilmu yang mendukung untuk itu. Nah gitu ya. Jadi kesininya menjadi seorang pemimpin tidak perlu orang tuanya pemimpin sebelumnya, karena kepemimpinan bisa dilatih, bisa dipelajari gitu ya, dan seterusnya. Nah itu tren kekinian tentang kepemimpinan. Jadi kalau zaman dulu itu garis keturunan, kalau sampai dengan sekarang bisa dilatih, bisa di-create, bisa diciptakan. Nah, gitu. Kebayang sampai sini ya. Itu sejarahnya. Nah, yang berikutnya adalah klasifikasi perkembangan. Pertama, klasifikasi perkembangan Great Man Era. Ini adalah era pertama tahun 1841 sampai 04, di mana pemimpin itu, kalau man itu artinya laki-laki, berarti pemimpin itu harus seorang laki-laki. Nah itu, jadi teori perkembangan ini adalah teori pertama kalinya orang-orang menyimpulkan bahwa seorang pemimpin itu adalah laki-laki yang kuat gitu ya, kuat secara fisik, kuat secara kecerdasan. Dan juga Great Man Era ini masuk juga tahapan di mana pemimpin itu berasal dari orang tuanya yang jadi pemimpinnya, jadi raja itu. Jadi anaknya raja pasti jadi pemimpin berikutnya. Kemudian yang berikutnya Trade Era. Bentar, ada WA, SMS. Nah, Trade Era itu adalah karakteristik, berdasarkan karakteristik. Jadi, seorang pemimpin itu diidentikan dengan ciri-ciri tertentu ketika dari mulai kecil sampai besar gitu ya. Misalnya, oh ini mah cerdas, kemudian ini mah tangguh, kuat, dan seterusnya.
Nah, itulah disebut dengan pemimpin pada era trait era. Jadi melihat karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kalau yang pertama mah seorang laki-laki berdasarkan garis keturunan, kalau yang kedua ini ada karakteristik atau ciri-ciri khusus yang menentukan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Kemudian behavior. Kalau behavior itu kan perilaku ya. Jadi secara perilaku dia memang terlihat adalah seorang pemimpin. Oh, dia misalnya menyelesaikan masalah sangat cepat, bertanggung jawab, dan seterusnya. Sehingga itulah yang menjadi ciri-ciri pada era tersebut. Kemudian muncul kontingensi. Kalau kontingensi itu berdasarkan lingkungan, atasan, dan bawahannya, sehingga muncul karakter seseorang menjadi pemimpin. Ada lingkungan luar yang mempengaruhi. Nah, yang terakhir ini adalah complexity era, di mana orang memiliki poin 1, 2, 3, 4, dan ditunjang oleh pengetahuan-pengetahuan berdasarkan kekinian. Tadi bahwa menjadi seorang pemimpin itu bisa dipelajari, bisa di-create, bisa diciptakan. Makanya kan ada pendidikan calon pemimpin, pendidikan perwira, dan seterusnya. Supaya meng-create apa? Meng-create seseorang menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kurang lebih saya buatkan ada 5 klasifikasi perkembangan era kepemimpinan. Yang pada ujungnya kepemimpinan itu bisa dipelajari untuk saat ini. Jadi beruntunglah kita gitu. Zaman sekarang kita punya peluang besar semuanya bisa jadi pemimpin. Coba bayangkan kalau kita lahir di tahun 1841, kita harus menjadi seorang raja, anak seorang raja, dan kita harus seorang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi tidak untuk saat ini. Perempuan pun bisa jadi pemimpin. Tapi dengan catatan tadi, kita harus mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin itu. Dari mulai kecerdasannya, problem solvernya, kemudian bagaimana dia mempengaruhi pengikutnya, menentukan visi misi, tujuan, dan seterusnya. Nah, itulah seorang pemimpin. Dan itu bisa dipelajari. Oke, yang berikutnya. Nah, baru sekarang masuk ke pengertian ya. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina, bombing. Bimbing maksudnya ya ini ya. Jadi pimpin ya artinya dituntun, dibina, dibimbing. Jadi diikuti ya. Kemudian secara lengkap kepemimpinan adalah sebuah proses menggerakkan, memberikan tuntunan, melakukan pembinaan, bimbingan, mempengaruhi, meyakinkan, dan mengarahkan. Banyak lah intinya pemimpin itu adalah sebuah proses untuk itu. Bagaimana dia bisa menggerakkan pengikutnya. Kalau di kelas berarti KM, bagaimana dia bisa menggerakkan semua kelasnya. Itulah pemimpin yang sukses gitu ya. Dia bisa mempengaruhi dalam tanda kutip ya. Karena nanti pengertian kepemimpinan yang baik itu adalah bagaimana dia menggerakkan, menuntun, membina, membimbing, menunjukkan jalan, mempengaruhi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Kalau kelas, tujuan kelas ini untuk apa sih? Makanya seorang pemimpin harus mendefinisikan itu dulu terlebih dahulu. Nah, coba nanti kalian kelas diskusikan, apa sih tujuan kelas kita itu? Nah, setelah mendefinisikan tujuan, simpan di KM. Biar KM yang akan merumuskan. KM mempunyai seni untuk bagaimana merumuskan, membuatkan model
agar tercapai tujuan tersebut. Contoh, agar tidak satupun kelas kita nanti yang lulus IPK-nya di bawah 3,8 misalnya. Nah, kemudian nanti pemimpin bagaimana menggerakkan, membina, gitu, mempengaruhi, membimbing supaya tadi tujuannya tercapai yang sudah didefinisikan tadi. Itu disebut dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa organisasi, bisa lembaga, bisa negara, bisa komunitas, bisa kelas, dan seterusnya. Jadi poinnya 2, pemimpin itu mempengaruhi dan ada tujuan yang ingin dicapai. Ada mempengaruhi dan tujuan. Percuma mempengaruhi tanpa dia mempunyai tujuan. Itu bukan seorang pemimpin juga. Punya tujuan, tetapi dia tidak punya pengaruh pada pengikutnya, percuma. Nggak akan dituruti, nggak akan diikutin itu. Makanya kenapa memilih KM siapa? KM-nya saya lupa, Robi. Karena mungkin Robi ini punya pengaruh di kelas. Bisa membimbing, bisa membina kelas ini mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Kayak gitu. Makanya nanti coba didefinisikan ulang, tujuan kelas kita itu apa sih? Sehingga nanti KM sebagai pemimpin bisa merumuskan apa yang harus saya lakukan terhadap kelas saya. Gitu. Tentu ini harus dibantu dengan struktur kepemimpinan. Makanya kepemimpinan itu perlu ada strukturnya. Misalnya, oh ada wakil, ada ini, ada ini. Untuk apa? Untuk mendukung. Karena kalau lingkupnya lebih besar, pemimpin nggak bisa langsung membimbing ke grassroots. Grassroots itu ke paling dasar. Bayangkan misalnya Jokowi, presiden, terus ada dibantu oleh menteri, ada dirjen, direktorat jenderal, di bawah direktorat jenderal ada dinas, di bawah dinas ada kabupaten, kecamatan, provinsi dulu ya, kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT, tuh kan levelnya sangat tinggi karena semakin kompleks semakin luas. Nah itu. Jadi kepemimpinan mempengaruhi tapi punya tujuan. Yang berikutnya, definisi kepemimpinan ini adalah sebuah seni. Jadi seni mempengaruhi dan mengarahkan. Sama ya, intinya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Ya didefinisikan tadi. Poltekpos apa tujuannya? Bisa dilihat di visi misi Politeknik Pos Indonesia. Misalnya Global with Us. Nah, misalnya ya. Berarti pemimpin Poltekpos bagaimana mengarahkan ke sana. Yang berikutnya, kemampuan untuk mempengaruhi atau memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan inspirasi. Makanya mempengaruhi seseorang itu yang paling mudah adalah dengan contoh perilaku gitu ya. Misalnya kalau kelas berikan berarti contoh yang baik, misalnya kalau ngumpulin tugas, wah KM paling duluan, misalnya. Nah itu bisa jadi sebuah inspirasi bagi pengikutnya. Nah, yang disebut dengan kepemimpinan itu melibatkan 3 hal utama. Pertama, pemimpinnya. Kedua, pengikutnya. Yang ketiga, situasi atau lingkungan. Jadi ini saling berkaitan. Situasinya lagi pandemik nih. Pengikutnya seperti apa, pemimpinnya harus bagaimana. Kan akan berbeda. Oh, kalau diskusinya berarti enaknya via WA misalnya, kan muncul
sebuah apa ya, arahan misalnya. Poin berikutnya sama ya. Jadi bagaimana mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Itu definisi kepemimpinan. Poinnya tadi ya, mempengaruhi dan punya tujuan. Nah itu. Pemimpin versus manajer. Nah, diskusi dulu. Oh. Apa bedanya Saya pemimpin dan manajer? oh Ya Pak, saya Pak. Sebentar ngambil kertas dulu ya. Siapa? Siapa saya? Nenden. Oh, Nenden. Boleh, Nenden. Apa, Nenden? Kalau perbedaan pemimpin versus manajer, kalau pemimpin itu orang yang mampu mempengaruhi. Kalau manajer ini yang mengatur, yang memiliki kekuasaan mengatur, terus yang memberikan seperti punishment atau reward untuk bawahannya. Kalau pemimpin boleh ngasih reward, punishment? Boleh, tapi lebih ke nggak langsung itu Pak, nggak bisa. Jadi harus melalui bawahannya lagi, nggak langsung turun. Bisa sih Pak. SBY kan boleh ya ngasih sepeda ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi lebih kepada ini ya, mempengaruhi dan mengatur ya tadi ya. Oke. Siapa lagi, ada lagi? Saya Pak, Nur Fauzia, boleh silahkan. kalau pemimpin itu dia itu yang menuntun manusianya, yang menggerakkan sumber daya manusia, sedangkan yang manajernya itu mengatur pekerjaannya Pak. Oke, jadi kalau pemimpin itu levelnya paling atas, manajer operasional kayak gitu mungkin ya, bawah ke lebih ke bawah. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Riza dulu ya. Riza Samsori, silahkan. kalau menurut saya Pak, kalau pemimpin itu kayak misalkan punya visi misinya juga tertentu. Beda sama manajer, kan manajemen suatu yang menjalankan sistem yang dikasih sama pemimpin Pak gitu. Kalau pemimpin itu udah punya kedepannya kayak gimana kayak gitu Pak. Saya udah punya visi misinya harus bagaimana. Kalau manajer mah kan kayak sudah jatuh sama pemimpin, kayak sistemnya harus gini kayak gitu. Oke. Di Google itu mangkal. Aku lagi baca. Berarti kan ada WhatsApp. Oke, Sultan. Kirain udah sesi tanya jawab Pak. Saya mau bertanya Pak tadinya Pak.
Welcome back guys, kembali lagi sama my friend. Mamang ih ngapain? Nggak apa-apa. Sip. Oke. Iya, dikumpulkan di sini. Ya, oke. Masih ada waktu besok. Banyak kerjaan banget. Ya, begitulah. Gitu ya, Bu. Sip. Iya, lanjut aja. Kalau sudah disimpan, berarti tinggal pilih ini. Nah. Nanti kalau foto-foto gimana? Boleh. Boleh. Oke, lanjut ya. Maaf. Yang berikutnya siapa? Tadi Riza. Iya, Pak. Hilyatul Nurul. Saya Pak, kalau pemimpin itu melakukan investasi, sedangkan manajer itu
mengatur segala sesuatu yang ada di dalam organisasi tersebut, Pak. Oke. Lebih ke teknis mungkin ya. Ya, Pak. Nur Safitri, gimana Nur Safitri? Tadi ngacung. Biasanya kalau manajer itu memikirkan tujuan yang jangka pendek, kalau pemimpin memikirkan tujuan yang jangka panjang, Pak. Oke, sip. Saya Pak. Terakhir Junus. Gimana Junus? Kalau menurut saya pemimpin dan manajer itu perbedaannya dalam pola pikir, Pak. Pola pikir seorang pemimpin itu lebih statis gitu, Pak. Itu lebih memiliki ide-ide yang lebih banyak, dan yang melakukan itu adalah manajer gitu, Pak. Yang melaksanakan gitu, Pak. Seperti presiden sama menteri gitu, Pak. Ya. Presiden yang memilih rumusan, yang menteri yang menjalankan gitu, Pak. Oke, sip. Semuanya benar lah. Udah kebayang berarti ya. Oke. Jadi tadi betul ya kata Nenden, pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Manajer nggak perlu itu. Manajer itu mau tidak mau dia harus nurut gitu. Tapi pemimpin tidak bisa. Bagaimana dia mah harus mempengaruhi orang. Artinya gini. Poin kedua, sebelum poin kedua ya. Contoh pemimpin itu kata Junus betul. Nur Safitri ya. Kalau pemimpin itu pikirannya luas dan memang menguasai ke semua aspek. Contoh gini. Robi, kalau sebagai seorang pemimpin itu bisa hafal detail, misalnya kalau melihat wajah Riza nggak punya uang, itu tahu mimik mukanya, itu seorang pemimpin. Jadi sampai detail kayak gitu. Nah, kalau seorang pemimpin nggak perlu, seorang manajer, asalkan tugasnya beres, nggak akan memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi lebih luas pemimpin itu. Poin yang keempat di sini, pemimpin memikirkan organisasi lebih luas, jangka panjang, sedangkan manajer lebih pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Betul ya, tadi kata Nur Safitri, kemudian Junus, Reza, dan seterusnya lah, semuanya mengarah ke sini. Jadi seorang pemimpin itu pandangannya luas, kemudian dia sifatnya itu tidak hanya memberikan pekerjaan kepada bawahannya atau pengikutnya, juga memberikan nilai-nilai spiritual. Itu seorang pemimpin, beda. Jadi bisa saja manajer itu menjadi seorang pemimpin, bisa. Dan kalau pemimpin pasti seorang manajer. Nah, kayak gitu ya. Tapi manajer belum tentu jadi seorang pemimpin. Kebayang sampai sini ya? Jadi manajer itu misalnya saya seorang manajer punya anak buah Nur Fauziah misalnya. Ya sudah, selama pekerjaan saya diselesaikan oleh Nur Fauziah, saya merasa happy. Tidak akan melihat Nur Fauziah itu keluarganya berapa ya, punya anak berapa misalnya. Lagi sekolah atau enggak dan seterusnya. Beda dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik itu sampai tahu si karyawannya atau pengikutnya itu punya anak berapa, ulang tahunnya tanggal berapa misalnya, dikasih sesuatu. Nah, itu seorang pemimpin. Jadi Robi kalau menjadi seorang pemimpin gitu ya, ini harus tahu di dalam sebuah kelas itu siapa nih yang saat ini misalnya ya sedang bersedih, nggak punya uang, nggak punya pulsa misalnya, tahu
dengan gaya mereka ngetik di WA pun gitu, di grup pun. Nah, gitu. Tapi kalau hanya seorang manajer di kelas, ya hanya menyalurkan aja tugas dari dosen ke grup, udah selesai. Nah, itu seorang manajer. Hanya memanage aja, mengelola. Tapi kalau pemimpin lebih dari itu. Oke ya, itu ya. Jadi yang lebih baik itu, yang lebih bagus itu manajer dan juga seorang pemimpin. Kalau manajer itu ya tadi ya, hanya melakukan legitimasi atas tugas-tugasnya saja. Komponen kepemimpinan. Jelas ya, ada pemimpin dan ada pengikutnya. Kemudian ada upaya untuk mempengaruhi. Jadi tadi bahwa pemimpin itu punya upaya untuk mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya untuk mencapai tujuan. Poinnya itu. Jadi segala upaya, kayak tadi misalnya, kok pemimpin harus tahu sampai detail anak bawahan pengikutnya tahu ulang tahunnya supaya apa? Supaya ada rasa respect, penghormatan. Aduh, betul pemimpin saya itu sangat apa ya? Memperhatikan saya. Sehingga ketika seorang pemimpin memberikan pengaruh terhadap dia, sangat mudah untuk dia atau untuk pengikutnya loyal terhadap pemimpin tersebut. Kayak gitu. Misalnya kayak dosen walinya siapa? Pak Muba. Nah, Pak Muba kalau apakah dia sebagai seorang manajer atau pemimpin, dia saya lihat dari situ. Oh, ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Nah, kok tahu gitu ya? Nah, mungkin supaya apa? Supaya ketika kamu mau memberikan pengaruh gitu ya, mempengaruhi kelas ini akan mudah gitu. Untuk diikuti oleh kelas tersebut. Nah, itu simpelnya. Jadi lebih luas lagi kalau kepemimpinannya. Jadi secara emosional juga pemimpin itu memang seperti itu. Ada tujuan akhir. Jadi ingin seperti apa sih komunitas ini, kelas ini gitu ya. Ada tujuannya. Kemudian pemimpin ini timbul dalam sebuah organisasi ataupun tanpa organisasi. Ketika misalnya kita bikin sebuah tim di kelas gitu, yang memang secara organisasi nggak ada namanya gitu, tapi kita solid dan ada satu pemimpin yang memang kita ikuti di situ. Nah, itu ada seorang pemimpin. Baik itu diangkat secara formal ataupun tidak gitu ya. Dan yang terakhir, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut ataupun lingkungan eksternal. Jadi sangat peka gitu ya. Ini kepemimpinan secara umum. Nanti kita akan menjelaskan tentang gaya-gaya kepemimpinan. Misalnya tadi kayak misalnya Hitler sangat otoriter gitu ya. Kalau misalnya harus A ya A itu. Tapi pengikutnya sangat loyal. Emang gayanya seperti itu. Tidak bisa misalnya diterapkan pada zaman sekarang. Pada desain ketatanegaraan demokrasi. Susah misalnya. Karena memang pengikutnya seperti itu. Situasi juga berbeda. Fungsi kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian. Pemimpin ini penentu arah untuk mencapai tujuan. Jadi jelas ya, pundak kekuasaan pemimpin ini ada di kepemimpinannya itu gitu ya. Sehingga ketika banyak arah gitu ya untuk mencapai tujuan, pemimpinlah yang menentukan, oke, arah ini yang akan kita tempuh. Nah, misalnya kayak di kelas simpelnya ya, saya hanya mencontohkan yang lingkup kecil aja biar kebayang. Kita akan pindah kelas dari hari Kamis ke hari Jumat misalnya. Ada yang janganlah hari Jumat saya ke sini. Janganlah gini nih. Tapi tetap menjadi seorang pemimpin harus bisa menentukan.
Oke, kesepakatannya ini. Tolong ya disepakati oleh semua. Nah, kayak gitu. Jadi itulah berarti pemimpin berfungsi di situ. Kalau misalnya kamu mana, itu belum berfungsi sebagai pemimpin. Pemimpin sebagai wakil. Jadi kalau misalnya Robi kemana-mana, ya Robi adalah wakil KM misalnya. Jadi apa, menjadi sebuah ikon gitu ya dari komunitas atau organisasi tersebut ke luar organisasi lain. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif, penyambung lidah komunikator itu ya. Jadi artinya selain dia punya tadi kecerdasan secara emosional dan seterusnya, dia juga sebagai media penyambung komunikasi pengikut dengan yang lainnya. Oh, keinginan kelas ini gini loh. Misalnya KM ini akan ditanya sama Pak Muba misalnya. KM, gimana nih kelas kita? Nah, KM bisa menjelaskan, mengkomunikasikan apa tujuan kelasnya. Yang berikutnya sebagai mediator tadi sama kurang lebih, ini baik itu untuk internal ataupun eksternal. Termasuk penanganan konflik ya. Misalnya di dalam sebuah komunitas itu, sebuah organisasi, sebuah kepemimpinan, sebuah pengikut itu pasti ada yang namanya konflik, berbeda kepentingan, berbeda pandangan dan seterusnya. Bagaimana seorang pemimpin di sini punya fungsi sebagai mediator, penengah bagi yang mereka yang memiliki tadi berbeda pandangan, berbeda apa dan seterusnya. Yang berikutnya integrator ya, menyatukan berarti ininya di kelas berbagai suku. Ada yang suku Rerombehen gitu ya dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kalau nggak salah ini yang terakhir nih. Efektivitas kepemimpinan. Jadi pemimpin yang efektif itu seperti apa? Menurut Edwin Giseli, jadi dia mampu sebagai pengawas, sebagai fungsi-fungsi dasar manajemen. Nah, pemimpin juga ternyata harus punya dasar-dasar seorang manajer. POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling di sini. Karena supervisor kan seperti itu. C-nya di sini sebagai pengawas, controlling. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, jelas. Seorang pemimpin harus haus akan prestasi dalam melakukan kegiatannya. Harus cerdas, tegas ya. Harus percaya diri. Jadi itulah kepemimpinan yang efektif menurut Edwin Giseli. Dan juga inisiatif ya. Tidak perlu disuruh berarti. Dan punya ide-ide yang brilian. Think out of the box. Kate Davis menjelaskan bahwa kepemimpinan itu ada irisan ya, kecerdasan, dewasa berarti ya. Ada keluasan hubungan sosial, mudah diterima berarti ya di berbagai lingkungan. Motivasi diri dan dorongan berprestasi tadi sama. Sikap-sikap hubungan manusiawi, tadi ya manusiawi itu sifatnya bukan hanya pekerjaan yang menghubungkan antara pemimpin dan pengikutnya, tapi humanisnya juga ada. Ngobrol bareng, kemudian mengenal lebih dalam tentang keluarganya, sifatnya gitu ya, hobinya dan seterusnya. Itu disebut dengan kepemimpinan. Ada sikap-sikap hubungan manusiawi yang tidak melulu atasan bawahan. Manajemen stres. Nah, jadi pemimpin itu walaupun dia stres gitu, tapi tidak menampakkannya. Ya, yang namanya stres pasti apalagi menjadi seorang pemimpin, berbagai permasalahan muncul, berbagai ya tadi masalah, kemudian konflik karena banyak pengikut, semakin banyak level strukturalnya semakin
tinggi, semakin besar gitu ya. Sehingga stres ini akan terjadi. Tapi bagaimana dia bisa memanage, mengelolanya? Komunikatif ya, mampu berbicara dengan baik, tersampaikan pesannya. Oke, yang berikutnya adalah prinsip kepemimpinan yang inovatif itu seperti apa? Pertama, tahu siapa dirinya. Kemudian yang kedua, lepaskan apa yang kita genggam. Artinya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, tahu siapa saya, berarti posisi jelas. Saya di atas misalnya. Saya punya tujuan. Saya punya pengikut yang akan dibawa. Kemudian, lepaskan apa yang kita genggam itu maksudnya gini. Kita itu kalau menjadi seorang pemimpin berarti sudah melepaskan ego. Yang digenggam itu kan sesuatu yang berharga. Sudah tidak bisa lagi. Saya sudah milik pengikut saya. Nah gitu. Jadi melepaskan. Genggaman itu sudah dilepaskan. Tidak ada ego-ego lagi gitu ya. Belajar untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu untuk dicapai, bagaimana belajar dan terus belajar untuk mencapai itu. Selalu bertanya, karena seorang pemimpin itu tadi ya, bersosialnya sangat tinggi. Bertanya ke siapapun, ke bawahan, ke samping gitu ya. Berarti kalau ke bawahan ke pengikut, kalau ke samping berarti kelas A ke kelas B, kemana? Ke atas, berarti ke dosen wali, kemana, dan kayak gitu. Selalu bertanya. Merasa paling bodoh dalam tanda kutip ya. Terbuka, jelas ya. Harus banyak menerima masukan, baik dari berbagai ya, dari atas, dari bawah, dari samping. Menghilangkan tuntunan ego, jelas ya. Sama dengan poin kedua, jadi apa yang kita genggam harus dilepaskan, karena kita sudah milik pengikut kalau seorang pemimpin. Menciptakan visi dan misi. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin harus tentukan dulu nih, visi misi saya apa nih. Sehingga pengikut saya jelas gitu arahannya kemana. Mobilisasi komitmen bawahan. Jadi sehingga kalau kita punya visi misi, mudah untuk memobilisasi itu, menggerakkan bawahan. Mendorong terjadinya perubahan. Nah, dengan adanya kepemimpinan ini dipengaruhi dulu gitu ya, secara humanis, secara struktur gitu, secara legitimasi kalau ada, sehingga terjadi perubahan baik itu secara pelan-pelan ataupun misalnya secara drastis bisa jadi. Selesai. Jangan lupa merangkum dan kirim ke email ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Kebayang kepemimpinan ya? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Jadi seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi dan dia punya tujuan terhadap bagaimana pengaruhinya itu gitu ya. Jangan sampai kita mempengaruhi seseorang tapi kita tidak punya tujuan yang jelas. Itu juga bukan seorang pemimpin. Punya tujuan, tidak punya pengaruh ya, nggak bisa juga itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Silakan jika ada yang didiskusikan di sini sebelum pindah ke WhatsApp. Boleh Pak, saya mau bertanya silakan. Pak mengenai dari Bapak. Gimana? Bentar Pak, ya tepat. Silakan. Bentar Pak. Tanyanya bisa langsung ataupun bisa via chat, silakan bebas. Gini Pak, tentang kepemimpinan ya Pak. Iya. Ketika suatu negara nggak ada pemimpin, efeknya gimana Pak? Dan sama ini Pak, siapa yang pertama kali mengadakan di setiap negara harus ada presiden Pak? Dalam sebuah negara tidak ada kepemimpinan gitu ya? Iya. Bagaimana? Efeknya gitu Pak. Oke. Pertama,
negara itu punya struktur yang jelas, punya perundang-undangan, punya instrumen untuk terjadi sesuatu yang memang tidak dimungkinkan terjadi. Itu pasti ada. Contoh gini, misalnya presiden terbunuh, ada wakil. Itu jelas di undang-undang ada itu. Jika presiden berhalangan atau misalnya mati atau apa, maka wakil presiden. Nanti ketika misalnya presiden dan wakil presiden meninggal, siapa yang akan menggantikan? Ada itu instrumennya, undang-undangnya. Dan setiap negara akan berbeda dengan hal tersebut. Misalnya, kalau misalnya presiden dan wakil presiden itu meninggal dalam satu yang bersamaan, maka seperti apa? Kalau di Indonesia itu DPR, MPR lah yang menunjuk siapa yang menjadi misalnya ini ya, saya juga kurang begitu hafal tentang peraturan itunya. Menjadi pejabat presiden sementara misalnya. Nah, bagaimana kalau terjadi kekosongan? Nah, dengan adanya instrumen tersebut tidak mungkin terjadi kekosongan. Karena pasti ada gitu. Ada instrumen atau aturan-aturan yang jelas sampai misalnya kecuali memang sudah misalnya Indonesia itu kelelep semuanya. Berarti udah tidak ada negara kalau itu. Kayak gitu. Tadi jelas ya, dalam sebuah ketika kita berjalan gitu ya, 3 orang berjalan, angkatlah satu menjadi seorang pemimpin. Sama ketika ketika terjadi misalnya kekosongan dalam sebuah negara, pasti ada instrumen-instrumen yang mendukung untuk mengangkat seorang pemimpin. Pasti itu. Oke ya, itu. Yang berikutnya apa? Itu Pak, siapa yang pertama kali mengadakan di setiap negara harus ada presiden, Pak? Kalau siapa yang pertama kali yang mengadakan setiap negara presiden, itu beda-beda. Contoh gini, kalau di Indonesia, kan negara Indonesia itu pertama kali itu Soekarno ya. Nah, kita berasaskan Republik. Jelas kalau republik itu berarti kan presiden. Tapi berbeda misalnya dengan di negara-negara Arab, raja. Nah, jadi tergantung asas negara tersebut. Ada demokrasi, bukan asas. Kalau republik terus kerajaan kayak gitu itu apa namanya? Jadi kalau yang pertama ya, namanya apa saya juga lupa. Dasar negara ya. Ada republik, ada monarki, ada apa? Oke, itu ya. Jadi tergantung negara tersebut menganut apa. Kalau misalnya Indonesia, pertama kali kan Soekarno-Hatta tuh membentuk negaranya itu berbentuk republik. Berarti dipilih oleh, misalnya demokrasi ininya berarti dipilih oleh rakyat. Berarti pertama kali kalau Soekarno, pertama kalinya apa? Dipilih rakyat atau tidak? Dipilih oleh siapa? Tidak. Sejarah ini. Dipilih dari yang panitia 9. Aku lupa. Nah, jadi ayo Junus apa? Yang mengangkat presiden pertama kali di Indonesia? Dari golongan muda, Pak. Dari golongan muda, ya. Maksudnya itu, apakah dia itu, kalau sekarang kan melalui pemilihan presiden, pemilihan umum, semua rakyat memilih. Apakah kalau zaman dulu pas Presiden Soekarno itu
dipilih oleh sebuah panitia, apakah dipilih oleh badan apa semacam DPR atau penunjukan langsung atau gimana? Izin masuk Ya. Pak. Penunjukan langsung bukan ya Pak? Oleh siapa? Oleh golongan muda itu, soalnya kan waktu itu karena keadaannya mendesak untuk proklamasi itu Pak. Yang diculik itu ya? Iya Pak. Oke, ada BPUPKI ya, kalau nggak salah panitianya. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau ditanya siapa, setiap negara memang punya sejarah masing-masing. Gitu ya. Ada yang memang diberikan, misalnya awalnya ya, Malaysia misalnya kemerdekaannya kan diberikan oleh Inggris Raya ya sebagai penjajahnya. Makanya kan orang Malaysia jago-jago bahasa Inggris tuh, karena penjajahnya adalah orang Inggris itu. Coba kita dijajah oleh Inggrisnya dulu ya. Mungkin jago-jago bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Oke, sip. Riza. Kalau kekosongan di kelas gimana, Sam? Kalau ada kekosongan Makasih, KM Pak. di kelas gimana caranya? Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Mungkin ketika kalau di kelas gak ada suatu yang kayak pemimpin kayak gitu, Pak. Ketika dipanggil kayak dosen kayak gitu, susah, Pak. Makanya harus kalau bahasa Sundanya mah genjung. Berarti harus ada mekanisme sebetulnya di kelas juga untuk memastikan harus ada pemimpin di situ. Iya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Mau bertanya, ayo. Nggak akan di-unmute sama Bapak juga kok. Nggak secara DPR ini. Oke ya. Sip. Ya, harapannya kalau saya ya, ketika kita belajar tentang kepemimpinan ini di awal semester gitu ya, nanti di tengah semester ke sana kewirausahaan, jadi kita bisa belajar bagaimana memimpin. Dan kalau kita mendefinisikan seorang tokoh kepemimpinan gitu ya, memang jelas mengidolakannya itu karena memang sifat-sifat kemudian karakteristik kepemimpinannya memang itulah yang diidolakan oleh semua orang gitu ya. Tadi gaya mempengaruhinya itu sangat baik, sangat bagus, sangat layak untuk dicontoh gitu. Misalnya kalau saya kepemimpinan Nabi Muhammad gitu. Karena salah satunya ya, dia itu sampai tahu posisi para sahabatnya ketika sholat di masjid. Oh, si A di sini, si B di sini, si C di sini, dia tahu. Bahkan ada sebuah cerita, ada anak yang selalu datang ke masjid gitu ya. Kemudian anak tersebut tidak datang, ternyata si burungnya itu meninggal. Kemudian Nabi Muhammad itu datang ke rumahnya untuk membelikan burung baru. Nah, itu kepemimpinan itu kan levelnya itu bukan hanya tadi ya, humanisnya itu muncul gitu. Nah, itulah seorang pemimpin. Nah, harapannya kalian juga nanti menjadi seorang pemimpin itu seperti itu. Bukan hanya memberikan tugas gitu, pekerjaan, tetapi lebih dari itu gitu ya, menyentuh yang sifatnya humanis, manusiawinya, sehingga bawahan atau pengikut kita itu loyal terhadap kita karena merasa diperhatikan. Kalau merasa diperhatikan kan kalian juga merasa gimana gitu ya, betul nggak? Oke, sip. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Ini gimana caranya stop? Oh, ini ada stop recording. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.